Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitriana Aulia Syifa dari kelas 2B dengan NIM 24070160064, Program Studi Psikologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan fisik dan sosioemosi pada masa dewasa tengah. Oke, langsung saja. Jadi, pada masa dewasa tengah atau masa madya berlangsung mulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Nah, di masa ini ditandai dengan perubahan fisik, jasmani, ataupun mental, serta menurunnya ingatan. Jadi, pada setiap fase perkembangan itu, individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Contohnya pada masa dewasa tengah ini, di mana individu harus menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir, dan mengembangkan kegiatan yang dapat mengisi di masa senggang yang dewasa. Jadi, individu dapat memanfaatkan waktu yang bermanfaat seperti mengembangkan minat dan bakat seperti berkebun, terus melukis atau bermain musik, kemudian menjaga kondisi kesehatan fisik, ataupun dapat menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, atau dapat menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ada karakteristik masa dewasa tengah. Yang pertama ada masa transisi, di mana masa transisi ini ditandai dengan perubahan yang besar dalam kehidupan, seperti perubahan dalam karir yang dimana telah mencapai puncak kesuksesannya, kemudian perubahan dalam hubungan, dan mungkin saja telah menjadi orang tua bagi anak yang telah remaja. Kemudian ada masa stres. Di masa dewasa itu tentu lebih banyak ya tanggung jawabnya, seperti tanggung jawab pada pekerjaan, keluarga, dan orang tua. Nah, hal tersebut inilah yang dapat menyebabkan stres yang signifikan akibat tuntutan yang meningkat. Kemudian yang ketiga ada masa yang berbahaya. Seperti ini tuh lebih condong ke risiko kesehatan seperti masalah pada penyakit jantung, diabetes, dan depresi bisa saja muncul. Sehingga perhatian terhadap kesehatan menjadi sangat penting. Selanjutnya yang keempat ada masa atau usia canggung. Individu mungkin saja itu merasa canggung saat menghadapi perubahan fisik seperti penuaan, kemudian perubahan dalam peran sosial. Selanjutnya yang kelima ada masa berprestasi, di mana banyak orang telah mencapai puncak karir mereka di masa dewasa tengah ini, prestasi yang signifikan dalam pekerjaan atau bidang lain. Ini adalah waktu untuk mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh. Kemudian yang keenam ada masa evaluasi. Jadi di masa dewasa tengah seringkali menjadi waktu untuk refleksi. Nah, di mana individu mengevaluasi pencapaian hidup mereka, mempertimbangkan tujuan yang belum tercapai, dan menilai makna hidup. Selanjutnya ada masa sepi. Ketika anak-anak tumbuh dan mandiri, orang dewasa tengah dapat mengalami kekosongan emosional. Ini sering disebut emptiness syndrome yang bisa menimbulkan perasaan kesepian. Contohnya itu, kita kan telah memiliki orang tua yang mungkin saja ada yang berusia 40 hingga 60 tahun ke atas kan. Nah, kan kita ini merantau ceritanya, kuliah atau kita merantau bekerja, yang biasanya di rumah itu kita selalu bersama-sama gitu kan, bersama orang tua kita atau ayah, ibu, adik kita atau kakak kita. Kemudian saat kita pergi merantau atau kita pergi kuliah gitu ya, mungkin saja orang tua kita itu mengalami kayak kesepian gitu karena tidak ada teman yang dapat diajak bercerita gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada masa jenuh. Kebosanan dan rutinitas yang monoton dapat muncul, terutama jika pekerjaan atau kehidupan pribadi terasa stagnan. Hal ini bisa mendorong individu untuk mencari perubahan atau tantangan baru. Nah, di masing-masing karakteristik ini dapat bervariasi.
dari individu ke individu, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman pribadinya. Oke, selanjutnya ada perkembangan fisik. Umur dewasa tengah memiliki karakteristik berupa berbagai macam pergantian fisik ataupun mental menurut Harlock 1980. Perkembangan fisik pada masa dewasa tengah tidak hanya mencakup perubahan fisik saja, tetapi juga berhubungan dengan cara individu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selanjutnya ada tanda-tanda perubahan fisik. Yang pertama ada munculnya uban. Nah, yang dimana yang dulunya rambut kita itu hitam, lebat gitu kan ya, bagus. Terus sudah mulai nih muncul rambut putih-putih. Kemudian perubahan pada kulit, yang awalnya kulit kita itu kencang gitu. Kemudian di fase ini tuh sudah mulai keriput gitu ya. Kemudian ada penglihatan mulai rabun dan masalah persendian. Oke, selanjutnya ada perkembangan sosio-emosi. Jadi pada masa dewasa tengah, perkembangan sosio-emosi ditandai oleh pencarian makna hidup, peningkatan kesadaran diri, dan penyesuaian diri terhadap perubahan peran dan tanggung jawab, termasuk dalam keluarga dan pekerjaan, serta fokus pada generativitas dan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian menurut teori psikososial Erikson, di mana masa dewasa tengah termasuk ke dalam fase generativity dan stagnation, di mana generativity itu suatu perasaan yang ada dalam diri orang dewasa untuk mampu berbuat sesuatu sesuai dengan perannya. Contohnya itu ketika seorang karyawan yang telah naik jabatannya menjadi seorang manajer. Jadi si individu itu kan telah berperan ya menjadi seorang mentor untuk karyawan-karyawan lainnya. Nah, si individu tersebut itu dapat memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan lainnya untuk terus berkembang dalam karir mereka. Kemudian ada stagnation, di mana seseorang itu menyadari bahwa ia tidak mampu lagi untuk berkarya ataupun berkembang sesuai dengan tuntutan perannya. Contohnya itu seperti pekerja yang merasa ia itu terjebak dalam situasi monoton itu. Jadi itu kayak tidak ada peluang untuk ia berkembang dan gak ada usaha atau inisiatifnya untuk mencari tantangan baru agar dapat berkembang di usianya. Oke, yang terakhir ada Unity of Science. Ini ada di surat Yasin ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'amiruhu nunakkisuhu fil khalq afala ya'qilun. Yang artinya, siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Maka, apakah mereka tidak mengerti? Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.